This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Mister sayang kelas 2B. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, hari ini kita sudah mulai belajar kembali ya. Kesempatan kali ini Miss Evi akan menyampaikan materi melalui video. Kita akan belajar pada tematik 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Materi pertama, Miss Evi akan menyampaikan materi matematika, yaitu mengukur panjang benda pada pembelajaran 3. Yuk dibuka bukunya, kita belajar bersama-sama. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Oke, di sini ada percakapan Benny dan kakaknya. Yuk kita baca. Kata Benny, "Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan?" Lalu kakak menjawab, "Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran." Nah, benda apa sih yang mau diukur oleh Benny? Kita lihat. Oh, kita kenalan dulu dengan alat ukur panjang baku. Oke, di sini ada gambar meteran. Ada meteran yang biasa kita lihat oleh tukang jahit ya. Yang kedua meteran kelos, tahu? Itu biasa digunakan untuk bangunan. Terus ada penggaris, ada mikrometer dan ada jangka sorong. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris dan meteran. Nah, kita belajar dua alat ukur ini dulu ya, penggaris dan meteran. Nah, di sini nih Benny katanya ingin mengukur panjang piano. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Betul, karena penggarisnya hanya 30 cm, jadi tidak bisa mengukur sekaligus benda piano. Nah, jadi Benny ini mengukur piano dengan meteran, karena meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Di sini ada contoh-contoh benda. Berikan tanda centang atau checklist untuk benda yang diukur dengan meteran. Nah, jadi hanya benda yang bisa diukur dengan meteran, kamu checklist. Kalau benda yang masih bisa diukur dengan penggaris tidak usah di checklist ya. Pertama ada benda apa sih? Pertama ini ada benda laptop. Laptop panjang tidak? Laptop tidak terlalu panjang. Jadi laptop ini masih bisa diukur dengan penggaris. Kalau Miss Evi di sini tandanya penggaris. Kalau kamu disilang aja tidak apa-apa. Yang kedua ada gambar apa sih ini? Ini ada gambar lemari ya. Ya, lemari bisa nggak pakai penggaris? Bisa, tapi harus berkali-kali. Karena penggarisnya hanya pendek, bendanya lebih panjang. Jadi lebih baik ini diukur dengan meteran saja ya. Jadi kita kasih tanda checklist. Jangan lupa. Nah, selanjutnya nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15 kamu kerjakan sendiri ya. Nah, akuarium ini bisa nggak diukur dengan penggaris? Bisa, tapi karena ini luas jadi bisa menggunakan meteran. Karpet
Karpet bisa nggak diukur dengan penggaris? Bisa, tapi harus berkali-kali. Lebih baik menggunakan dengan meteran. Ini dikasih checklist nih. Kipas, menurutmu bisa tidak menggunakan penggaris? Bisa, karena kipasnya ini kecil ya. Laci nih, lacinya bagaimana? Bisa diukur dengan penggaris? Bisa, karena lacinya masih pendek, belum terlalu panjang. Oke, selanjutnya kalian isi di rumah ya. Mari kita lanjutkan. Sekarang ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Kata Benny, "Kak, Benny mau bertanya." "Ya, tanya tentang apa?" Nah, kata Benny, "Bagaimana cara menggunakan meteran?" Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis dengan M saja ya. Lanjut. "Oh, setiap penggaris pada meteran sama dengan di penggaris ya, Kak?" "Iya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda." Coba perhatikan. Contohnya ada 1 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nih, di sini ada contoh. Berikut cara menghitungnya. Gimana sih nih caranya? Yuk lihat, kita pelajari sama-sama ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi dibalik aja. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nih, Miss Epi ada contoh. 3 meter sama dengan titik-titik berapa sentimeter? Nah, Miss Epi punya 2 cara. Yang pertama, karena di situ ditulisnya 3 meter, jadi kita tulis dulu 3 dikali tadi berapa? 1 meternya berapa? 100 cm. Berarti 3 dikali 100 cm berapa? 3 dikali 100 cm hasilnya adalah 300. Ini cara pertamanya. Cara pertama ya, kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua. Nah, ini selanjutnya ada cara kedua. Cara kedua, tadi kan 1 meternya itu berjumlah 100 cm. Jadi boleh kamu jabarin, terserah mau pakai yang mana. Karena disuruhnya 3 meter, jadi kita harus menjumlahkan 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300. Kamu boleh pakai cara nomor 1 atau cara 2 yang lebih dipahami yang mana, terserah, boleh, silakan. Semuanya benar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai puisi dan tekanan lagu. Tadi kita sudah belajar matematika ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia dan SBDP pada pembelajaran 4. Masih bersama dengan Miss Epi ya. Oke. Ini ada percakapan lagi, percakapan Benny dan kakaknya. "Kak, Benny mau bertanya." "Iya, silakan," kata kakak. "Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Jawab kakak, "Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris, bukan puisi bila bentuknya paragraf." Ingat ya, kalau bentuknya paragraf itu dia bukan puisi. Kalau puisi itu bentuknya bait-bait, banyak barisnya tidak ditentukan. Nah, pilihan kata dalam puisi ini harus kias, harus padat, dan harus indah. Oke, di sini Miss Epi akan memberitahukan ciri-cirinya nih. Puisi ini adalah sebuah karya sastra Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Nah, ciri-ciri puisi gimana sih, Miss? Ciri-ciri puisi di sini Miss Epi akan memberikan 2 poin. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah tadi, menggunakan bahasa yang indah, padat, dan kias. Yang kedua, ditulis dalam bait-bait, jadi bukan paragraf ya. Kalau paragraf itu bukan puisi. Cara membaca puisinya bagaimana, Miss? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nanti akan Miss Epi jelaskan.
Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi itu apa, Miss? Nah, artikulasi itu saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak tergesa-gesa atau pengucapannya katanya yang jelas. Ingat, artikulasi pengucapannya harus jelas ya. Nah, yang kedua, poin kedua adalah intonasi. Apa sih, Miss, intonasi? Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada saat membaca. Jadi ada nadanya, tidak seperti baca biasa ya. Beda ini. Yang ketiga, poin ketiga ada ekspresi. Ekspresinya bagaimana? Raut wajah yang sesuai dengan tema puisi yang sedang dibacakan. Pengungkapan perasaan. Selanjutnya ada lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, ini lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Sekarang kita akan menentukan panjang atau pendek lagu, kuat atau lemah. Lihat kebunku, panjang atau pendek? Panjang, betul. Kuat atau lemah? Coba kita nyanyi lagi. Lihat kebunku, itu kuat. Selanjutnya kalian isi sendiri ya, jawab sendiri. Poin kedua, 3, 4, dan 5-nya. Selamat mengerjakan. Nah, di sini Siti akan kasih tugas kalian. Kerjakan pada halaman 28 sampai 32, puisi halaman 40 dan tekanan lagu halaman 39. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak yang hebat dan pintar.